Selamat datang dan terima kasih telah bergabung dengan kami dalam Renungan Malam Santapan Rohani. Saat ini, kita akan merenungkan tentang Yesus sebagai benih kehidupan kita. Sebelum kita memulai, tenangkanlah hati Anda dengan menarik napas dalam-dalam. Buatlah diri Anda senyaman mungkin. Tinggalkanlah sejenak hiruk-pikuk hari ini agar tubuh Anda dapat rileks. Datanglah dengan apa adanya untuk mendengar firman Allah. Inilah saatnya untuk tenang di hadapan Tuhan, sehingga Ia dapat memenuhi Anda dengan hadirat-Nya dan kasih-Nya yang tak terbatas. Allah Sang Pencipta, Engkau menciptakan dunia ini dan mengisinya dengan kebaikan dan kemuliaan-Mu. Engkau pun menciptakan aku. Aku berdoa agar Engkau menyatakan hidup-Mu dalam diriku. Yesus berkata dalam Yohanes 12 ayat 23-24. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Taburkanlah sebuah benih apel ke tanah, dan pohon apel pun akan tumbuh. Tiap apel yang dihasilkan pohon itu akan menampung banyak benih. Benih pertama bisa menghasilkan banyak pohon, dengan benih-benih baru yang tak terhingga jumlahnya. Semua potensi, energi, rancangan, dan struktur itu terkandung dalam satu benih. Semua ini sesuai dengan rancangan Allah untuk ciptaannya. Ketika kita menaburkan benih ke tanah, kita tidak hanya mengubur, namun menanam. Kita tidak bersedih karena benih itu mati dan terkubur. Kita berharap akan ada hidup, pertumbuhan, dan panen. Ketika Yesus mendekati salib, inilah caranya untuk menjelaskan kematiannya. Seperti benih yang mengandung kehidupan dan menghasilkan buah, Yesus pun dikuburkan di tanah. 3 hari kemudian, Alkitab berkata bahwa Ia dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. 50 hari kemudian, gereja pun terlahir di hari Pentakosta. Seperti benih yang berbuah, kematian Yesus menghasilkan banyak lagi menurut jenisnya. Kita semua adalah benih-benih yang tumbuh dari benih utama, Yesus. Ketika kita pergi tidur malam ini, mari mengingat bahwa kita tumbuh dari benih terbesar yang pernah ditaburkan. Mari masuk ke dalam doa dengan hati penuh kerinduan. Lemaskanlah tubuh Anda dengan napas yang panjang dan perlahan. Hadirat Allah adalah tempat tenang dan damai. Lakukanlah dan buat tubuh Anda rileks. Fokuskan hati Anda kepada hadirat Tuhan yang berjanji mendengar setiap kata di bibir dan hati kita. Mari berdoa. Tuhan Yesus, aku berterima kasih karena Engkau memikul salib agar aku dan gereja-Mu menerima hidup baru.
juga karena Engkau memberikan aku kuasa untuk berbagi hidup baru ini melalui firman-Mu kepada semua orang. Kuatkanlah aku untuk menjadi pekerja-Mu. Tuhan Allahku, biarlah Engkau hidup melalui diriku. Ubahlah aku hari demi hari, sehingga aku menjadi serupa gambaran-Mu. Satu Korintus 15 ayat 20-22 berkata, "Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus." Mari menutup renungan ini dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih karena dalam Yesus aku sungguh hidup. Aku menjadi ciptaan baru, dibuat baru karena hidupnya, rohnya, DNA-nya. Ketika hidup menjadi sulit dan aku bergumul, tolonglah aku untuk mengingat betapa indah dan mulianya memiliki Yesus. Aku beriman akan rencananya dalam diriku. Di dalam nama Yesus aku berdoa.